kehidupan kita. Bahkan lebih lagi, melalui pengajaran kita akan mengetahui secara persis bahwa pertumbuhan rohani itu menjadi target, menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya mau mengatakan di awalnya, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, hendaklah itu pula yang menjadi pergumulan kita. Saudara kasih Tuhan, dan tema besar yang ingin saya bagikan, materi yang saya bagikan dalam kesempatan sekarang ini adalah temanya penggembalaan yang sesungguhnya. Penggembalaan yang sesungguhnya. Karena target sesungguhnya dari penggembalaan yang sesungguhnya adalah membawa semua domba-domba yang sudah ditebus oleh Tuhan dapat mengenal Tuhan. Pengenalan itu harus melalui pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan melalui jalur kedewasaan rohani. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, kedapatan kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan semakin berkenan di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang siap untuk melakukan apapun juga yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, dasarnya mengapa saya memilih tema penggembalaan yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki agar setiap domba-domba milik kepunyaannya, kita semua adalah domba-domba gembalaannya. Domba-domba gembalaan harus mendengar suara gembala. Ya, itu target yang berikut. Tapi dari sisi yang lain, bukan saja domba mendengarkan suara gembala, tetapi dengan melalui penggembalaan yang sesungguhnya, maka gembala juga akan mau mendengar secara lebih spesifik suara domba-dombanya. Apa yang menjadi pergumulan domba-domba? Ya, maka sang gembala akan mengetahui secara persis. Dasar yang lain bahwa penggembalaan ini penting. Karena sesungguhnya tugas gereja nomor satu adalah memberitakan kabar baik. Amin. Memakai setiap kita yang sudah ditebus menjadi miliknya, yang sudah disebutkan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita diberikan kesanggupan untuk memberitakan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Intinya setiap domba melalui penggembalaan yang sesungguhnya kita akan ditargetkan untuk kita menjadi saksi, menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik. Dan tugas gereja yang kedua adalah melalui kabar baik, pemberitaan kabar baik atau penginjilan, tidak kalah penting adalah untuk membawa setiap domba itu bertumbuh dalam kedewasaan penuh, di mana fungsi gereja itu akan dapat bekerja. Coba kita lihat sebentar ini dalam bacaan Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita mulai baca pada ayat yang ke-11. Sehingga 5 jawatan ini dapat berfungsi melalui penggembalaan. Karena banyak gereja justru gagal dalam penggembalaan. Demikian juga itu berakibat kepada domba-domba tidak menyadari pentingnya penggembalaan. Ya, ini menjadi menjadi masalah, menjadi persoalan klasik bagi gereja.
dari zaman yang sebelumnya sampai dengan sekarang, peristiwa pada hari-hari ini, zaman akhir, ya, menjadi masalah. Ya. Maka saya terlebih dahulu membaca Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi. Perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu kita semua sebagai umat yang sudah ditebus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Jadi melalui pengajaran penggembalaan yang sesungguhnya, menyadarkan kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat menjalani kekristenan lepas. Kita harus menjadi bagian dari sebuah penggembalaan. Kita masing-masing harus menjadi bagian dari sebuah komunitas. Penggembalaan yang sesungguhnya akan membawa kita dapat bertumbuh bersama. Jadi penggembalaan yang sesungguhnya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita harus berada komunitas yang terus-menerus kita bisa menikmati persekutuan bersama untuk menggenapi apa yang disebut dengan gereja. Mari kita buka sekarang dalam Kisah 2 pasal 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41. Perhatikan, sudah jelas setiap orang percaya harus tergembalakan. Setiap orang yang bertobat harus alami pertumbuhan. Dan itu bisa terjadi ketika yang bersangkutan menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian dari satu persekutuan, menjadi bagian dari satu gereja. Jelas, berada bersama-sama dengan orang-orang lain yang biasa disebut sebagai eklesia. Jadi saya ulang tekanannya, menjadi Kristen tidak hanya sekedar bertobat, tapi menjadi Kristen harus menjalani penggembalaan, bertumbuh bersama, ya, bertumbuh bersama. Dan kita bisa saling melengkapi seorang dengan yang lain. Kita bisa praktek saling berbagi seorang dengan yang lain. Maka perhatikan Kisah 2 41 sampai 47. Ini bisa terjadi hanya ketika kita berada dalam penggembalaan yang sesungguhnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka, perhatikan kata mereka, bersama berarti. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu, perhatikan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan, penggembalaan yang sesungguhnya ada dalam nilai-nilai ini. Menjaga nilai-nilai ini tetap berjalan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, ya berarti banyak orang bersama-sama, ya mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 adalah result, hasil. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi melalui keberadaan atau melalui spirit gereja mula-mula, kita orang percaya harus berada dalam penggembalaan, harus dipastikan. Istilahnya pada saat saya pertama kali bertobat dalam persekutuan Full Gospel Businessman Fellowship International, yaitu satu persekutuan dari para pengusaha, maka selesai didoakan, kemudian saya diberitahukan, Bapak harus menjadi anggota dari satu gereja. Silahkan Bapak pilih, ini daftar gereja di kota Surabaya. Jadi tidak bisa menjadi orang Kristen lepas. Yang seringkali kita memberikan pengakuan, gerejanya di mana? GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, saya ingin mengingatkan bagi saudara-saudara yang ada di Amerika, ya, spirit penggembalaan ini harus menjadi kuat, harus mengedepan, harus menguat, harus muncul, harus menjadi semangat dari semua domba-domba untuk tetap bersatu. Saya sisipkan, masa 2 tahun masa pandemi ini sebenarnya menjadi ujian bagi gereja Tuhan yang sesungguhnya, menjadi batu ujian bagi orang-orang Kristen, karena memunculkan pertanyaan. Karena di mana pandemi, kita tidak bisa berkumpul bersama. Memenuhi panggilan eklesia, berkumpul bersama-sama, berdoa bersama, saling melayani seorang akan yang lain. Tapi karena pandemi, maka social distancing atau physical distancing menjadi kendala. Sebenarnya Tuhan sedang menguji kualitas kekristenan kita. Karena akhirnya akan muncul pertanyaan. Dalam 2 tahun berjalan ini, ya kita tidak bisa tetap muka. Kita tidak bisa berjumpa, tidak sering bisa tegur sapa, ya kecuali hanya melalui online, kecuali hanya melalui Zoom. Itu pun masih merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Tidak bisa bertemu langsung, tetapi masih ada fasilitas internet, fasilitas wifi, fasilitas Zoom.
masih lumayan. Namun sebenarnya arti gereja yang sesungguhnya adalah bertemunya physical, dalam physical meeting, pertemuan-pertemuan bersama. Seperti spirit yang sudah saya bacakan dalam Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47. Maka pertanyaan yang akan muncul melalui pandemi adalah, adakah saya atau saudara masih tetap percaya kepada Tuhan? Mengapa muncul pertanyaan ini? Bukti kita percaya kepada Tuhan adalah bukan saja sekedar pengakuan mulut kita, saya Kristen. Tetapi adakah saya berjumpa seorang dengan yang lain? Adakah saya masih berdoa bersama? Masih bertekun bersama dalam pengajaran? Perhatikan ini. Jadi memunculkan pertanyaan, adakah saya masih percaya kepada Tuhan? Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, masihkah saya bergereja? Karena dengan pengertian bergereja, itu seperti yang dikatakan dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Maka di sana dengan radikal disampaikan, mereka tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Ya, coba perhatikan ini. Jadi nilai-nilai ini harus terbangun. Nilai-nilai ini harus terjaga. Dan itu bisa kita jaga ketika kita sadar sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, sebagai domba, sebagai orang Kristen untuk mengikuti penggembalaan. Karena saya katakan, coba ditayangkan materi yang berikutnya, ya, materi berikutnya dari yang pertama sekarang kedua. Nah, perhatikan, karena dengan berbagai cara Tuhan itu membawa umatnya untuk mengenal Tuhan. Pertama, menuntun umatnya dalam penggembalaan. Ini jelas, nomor satu. Sebagaimana kita tahu dalam kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Musa dalam satu rombongan, berjalan bersama, menyeberangi Laut Teberau bersama. Mereka berjalan di padang gurun bersama, dan seterusnya. Ya, jadi pengenalan ini didasarkan pertama melalui penggembalaan. Baik gembala mengenal domba-dombanya, maupun domba mengenal gembalanya. Yang kedua, coba kembalikan yang kedua. Permasalahan dalam perjalanan mengikut Tuhan. Nah, kita akan terus bisa berinteraksi satu dengan yang lain, antar domba. Bisa jadi kalau sudah di model penggembalaan daripada Musa, setelah dia berjumpa dengan mertuanya, Yitro, ya, mertuanya, maka ada kelompok yang disebut dengan kelompok 10, kelompok 50, kelompok 500, dan seterusnya. Bisa mengadakan interaksi satu dengan lain. Sekali lagi saya sisipkan, menjadi orang Kristen tidak bisa menjadi Kristen yang penting aku percaya, yang penting aku ke gereja, tetapi tidak dalam penggembalaan. Tidak bisa. Harus mutlak berada dalam penggembalaan. Ya. Yang ketiga, cara kita mengenal Tuhan tentu supaya mengalami pertumbuhan bersama. Pertumbuhan bersama, bertumbuh bersama. Ya, di Surabaya ada kelompok gereja yang mengedepankan program KTB, kelompok tumbuh bersama. Ini penting, karena apa? Perjalanan kita ini sebenarnya menuju tempat yang sama, tujuan yang sama. Tapi kita ada dalam persekutuan, kita ada dalam satu gerombolan. Ya. Sehingga kita harus belajar firman bersama-sama.
Ya, bersama-sama bukan berarti semua gereja harus menyatu. Itu kerinduan hati Tuhan Yesus. Ya, kalau sudah antar gereja. Tapi yang saya maksud penggembalaan itu adalah satu gereja. Ya, sehingga yang ketiga melalui firman Tuhan. Yang keempat, kesadaran diri. Ini penting. Jadi saya merasa saya tidak bisa sempurna mengenal Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk saya nggak tahu. Ya, hari ini saya nggak tahu, hari besok apalagi. Maka saya sadar diri sebagaimana pada ayat yang berikutnya. Mari kita akan baca ayat berikutnya. Yaitu dalam Hosea 6 ayat 3. Kita bisa ngajak satu dengan yang lain. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan bersama. Ya pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan kalimat pertama. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh kesadaran diri, kesadaran masing-masing, dan ditaruh dalam kebersamaan. Ya, jadi bisa berangkat bareng. Nah, luar biasa. Dan itu namanya gereja. Karena kita ini sebagai orang-orang yang bertobat, kita ini adalah batu-batu yang dipilih. Ya, sebagaimana apa yang kita pernah baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kita ini seperti batu-batu juga yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Jadi butuh seorang dengan yang lain. Satu batu bata yang tidak ada artinya. Tapi dengan ribuan batu bata berkumpul bersama tertata rapi, maka ada nilai, maka ada bentuk. Ya. Oke. Coba mulai baca ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Perhatikan. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Sudah kasih Tuhan. Sebenarnya yang dimaksud gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Ini dapat terjadi dan akhirnya disebut dengan gereja, di mana itu dapat berfungsi sebagai rumah persembahan. Ya, kita bisa berdoa bersama, menaikkan permohonan bersama, kita bisa memuji bersama. Ya, itu terjadi hanya dalam penggembalaan yang sesungguhnya. Yang saya maksud dengan sesungguhnya adalah berada dalam satu komunitas yang pasti. Berada dalam satu kepemimpinan yang pasti. Ya, seperti saudara sekarang yang ada di LA, melalui BIC, saudara ada dalam satu persekutuan, berkumpul bersama, dan di situ ada yang memimpin. Dalam hal ini adalah saudara kita Agung Lemanto. Seperti itu. Jadi kita adalah batu-batu yang hidup. Jadi sekali lagi saya harus sisipkan, menjadi orang Kristen tidak bisa menjadi Kristen di rumah. Tidak ada komunitasnya. Tidak tahu siapa bapaknya.
Harus tahu yang dimaksud Bapak di sini yang memimpin. Maka Rasul Paulus pernah memberikan pernyataan seperti ini. Ya, kalau mungkin media itu dapat ingat ini di mana, berkata begini. Kamu boleh punya banyak banyak pendidik. Kamu boleh banyak punya ribuan pendidik, boleh. Tetapi kamu hanya punya satu bapak. Akulah bapakmu. 1 Ya. Korintus 4. 1 Jadi harus Korintus jelas. 14. Saya sudah ketemu ya, oke. Oke, 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah, maaf, itu ketutup apa itu? Ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini penting, saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan merasa kita menjadi orang percaya, masih menjadi percaya. Tapi tidak menjalani nilai-nilai kekristenan yang benar. Tidak berada pada tempat yang benar. Maka kita tidak dapat melakukan fungsi yang benar. Perhatikan apa yang dimaksud dengan batu-batu hidup. Saya tadi sudah singgung. Kalau batu-batu itu disusun rapi tersusun. Seperti ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ya, itu ada artinya, ada nilainya, ada bentuknya. Tetapi kalau tidak, ya itu batu yang terbuang, tidak ada nilainya. Ya, ketemu orang dipakai menjadi ganjel. Kalau lagi naik mobil butuh ganjel, ya diambil batu itu. Ya, tapi kalau batu itu tersusun rapi, seperti di Indonesia, di Amerika tidak ada ya. Kalau di Indonesia orang mau bangun, maka tandanya di depan lahan itu ada tumpuan batu bata merah. Kalau banyak tersusun rapi di situ, pasti orang, oh ini ada yang punya. Oh pasti ada sedang bangun. Dan tukang ngambil satu persatu disusun rapi sesuai dengan desain. Sesuai dengan desain. Kita hanya akan dapat mengalami menjadi bagian dari bentuk, menjadi bagian dari rumah persembahan, menjadi bagian dari rumah rohani apabila kita berada dalam penggembalaan yang sesungguhnya. Luar biasa. Mari kita akan kembali kepada PowerPoint yang ketiga. Setelah menyadari sadar diri. Keempat berarti. Nah, karena apa? Sebagai orang percaya itu, saudaraku, akan pasti menghadapi, pertama adalah menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Ketiga, menghadapi tantangan. Keempat, menghadapi aniaya. Kelima, menghadapi penyesatan. Maka kita harus pasti berada dalam penggembalaan. Kita pastikan kita harus berada dalam kumpulan komunitas. Ya, firman Tuhan saja beri jaminan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ya, maka permasalahan yang terjadi, maka pertama adalah sebagai orang percaya kita disebut Kristen. Sebagai orang yang mengikut Tuhan, mengikut penggembalaannya, mengiring penggembalaannya, mendapatkan dituntun dalam penggembalaan oleh Yesus, disebut Kristen. Jadi jelas
Mulai poin yang pertama, ketika saya dan saudara mengikuti penggembalaan yang sesungguhnya, kita berhak menyebut diri saya Kristen. Karena saya tahu, saya bisa menjawab kumpulnya di mana. Sedang melakukan apa bersama? Sedang doa bersama? Sedang menghadapi pengajaran bersama? Atau menghadapi tantangan bersama? Ya, saya bisa menjawab, siapa bapakmu? Siapa gembalamu? Kita menjawab. Kita dapat menjawab. Jadi dari poin pertama dan yang kedua tadi, coba kita kembali. Ya, kita akan menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Karena berada dalam penggembalaan. Yang kedua, sebagai orang yang belum percaya disebut non-Kristen. Itu artinya masih tercerai-berai. Yesus memakai istilah kita masih mengikuti kemauan sendiri. Bahkan akhirnya disebut sebagai domba yang tersesat, domba yang terhilang. Karena tidak ada dalam kerumunan bersama. Jadi disebut non-Kristen. Jangan sampai kita yang sudah mengaku Kristen akhirnya disebut non-Kristen. Karena apa? Tidak jelas gerejanya di mana, gembalanya siapa. Kegiatan bersama tidak pernah diikuti. Masalah. Ya, jadi pastikan kita semua dapat menjalani bersama. Sekalipun saya berikan catatan di bawahnya. Masalah yang datang bisa sama. Respon bisa berbeda. Ya, nah itu masalahnya. Jadi kita harus tetap bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling mengasihi, saling. Ya, loh, jangan begitu, mesti begini. Ya, ada penengah, ada pendamai dan seterusnya. Ya, saya kira untuk saat ini Pak Agung, ini dalam pertemuan berikutnya minggu depan, tapi kita sudah menangkap pentingnya penggembalaan. Setiap orang Kristen harus ada dalam penggembalaan, harus tahu persis nama komunitasnya, nama bapaknya, kegiatan bersama, tempat berkumpulnya, dan seterusnya. Ya, luar biasa. Dan dengan demikian kita adalah orang-orang Kristen yang senantiasa ada dalam gerombolan, ada dalam kebersamaan, ada dalam perjalanan bersama untuk bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Firman antara lain adalah untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bisa maklum karena habis libur, ya, apalagi saya dengar Amerika sedang digoncang dengan climate change atau perubahan iklim yang ekstrim, ya, maka teman-teman masih belum semuanya bergabung. Nah ini Pak Denny sudah gabung, Bu Margaret sudah gabung, ya. Semua sehat ya, bagus. Ya, selamat tahun baru, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Haleluya. siap, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita buka season namanya Q&A, question and answer. Mungkin ada tadi apa yang dibicarakan yang mungkin kita kurang paham, mungkin kita boleh bertanya sama Pak Sudi supaya kita di sini tujuannya adalah untuk satu bertumbuh, karena terus terang banyaknya jemaat-jemaat atau banyaknya gereja yang mungkin tidak memberikan, kalau di diaspora saya percaya Bapak memberi nama adalah ini ya Pak ya, pastor teaching. Saya rasa kalau banyak gereja yang menggunakan, beberapa yang saya tahu menggunakan nama discipleship,
Mungkin ini lebih enak, kita mau bertumbuh. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ada beberapa jemaat yang saya temui atau kami layani sebetulnya. Kami dipanggil pelayanan, ketika kami layani, kami tanya, Bapak, kami tahu dia sering datang ke gereja A, ya, kami tahu. Tetapi nggak tahu kenapa beliaunya lebih suka untuk dilayani oleh kami yang bukan pendetanya. Ketika kami tanya, ya, pertama kalilah waktu ketemu, kami tanya, oh, Bapak berjemaat di tempat situ ya, di gereja A. Pendetanya namanya Pastor C. Terus beliaunya menjawab begini, Pak. Gembala saya itu digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus. Menurut Bapak, bagaimana dengan orang yang semacam ini? Apa yang harus kita... Ya, itu saya menjawab, jawaban itu terlalu vulgar. Atau jawaban itu melebihi dari apa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas gembala agung kita memang Tuhan Yesus. Tetapi dalam penggembalaan di dunia ini, Tuhan sudah mempercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi orang tersebut sebenarnya mempunyai pengertian sebenarnya yang benar, yang sebenar-benarnya maksudnya, bahwa tidak ada penundukan diri. Baik. Karena nanti kita akan masuk di bagian yang penting dalam materi ini. Bagi setiap domba itu harus memiliki pengertian yang benar. Antara lain adalah penundukan diri. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Kamu boleh memiliki beribu-ribu pendidik, tetapi dalam Kristus juga kamu hanya memiliki satu Bapa. Ya, akulah Bapakmu dalam Kristus. Ya, jadi itu jawaban saya pertama. Dan jelas Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Itu artinya orang sedang menolak penggembalaan. Semau gue, ya, itu yang disebut dengan kekristenan selera. Ya, jadi ini berbahaya sekali. Ya, dia tidak berani, tidak mau untuk mengatakan tidak sesuai dengan Kristus, tapi hanya berani tidak sesuai dengan gembala A, tidak sesuai dengan pendeta A. Ya, tapi dasarnya dia menolak penggembalaan. Dia menolak tidak memiliki spirit penundukan diri. Ya, betul. Sementara itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tante Margaret, Denny ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Gideon. Bu Margaret itu sudah lulus kelas advance. Oh, harusnya Jadi sebenarnya Wis lali, Pak. Wis lali. lali. Ya, ini sudah waktunya mengajar. Oh, gak bisa. harusnya ya, Pak ya. Ingat sekali kalau datang ke shop selalu paling datang terlalu pagi-pagi. Ya, selalu jalan cepat begitu tunduk langsung duduk di depan. Oh, saya kok lupa, Pak. Banyak itu. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh nanti barangkali untuk pertemuan berikut sudah ada pertanyaan, bisa nanti di awalnya diajukan dulu pertanyaan. Baik. Baru saya akan sambung dengan materi berikut. Baik, Pak. Bapak, Ibu,
sekalian, kalau misalnya mungkin masih mau mendengarkan apa yang diajarkan atau dari Pastor Teaching sore malam hari ini, kami secara tradisional, karena tadi terlambat, harusnya kami rekam dari awal, tetapi saya secepatnya waktu itu diminta untuk menjadikan kuhus, jadi saya nggak bisa secepat ini. Saya tidak bisa secepatnya, saya tidak bisa merekam lagi, jadi saya rekam secara tradisional. Bagi yang masih mau mendengar ulang, boleh nanti tag sama saya lewat WA. Saya akan kirimkan sekali lagi mulai dari awal pengajaran sampai Q&A ini. Jadi kita bisa sama-sama untuk belajar bertumbuh. Mendengar lebih banyak, maka kita akan banyak masukan lagi. Betul ya Pak ya? Ya, Ya, Di post di itu aja di BIC di post. di BIC Facebook Oh. ya. Boleh. Boleh. Jangan Facebook. Anu, WA. WA itu loh. Baik. Terus kita ngeklik sendiri. Baik, Tante Margaret. Nanti saya akan lakukan itu, ya. Itu aja. Kalau begitu, Pak Sudi, terima kasih. Kita mau tutup menara doa Bible Study sore malam hari ini, ya Pak Sudi. ya, Kita mau tutup sore malam hari ini dengan kita berdoa. Syafaat sore malam hari ini. Boleh nggak saya minta untuk Tante Margaret berdoa syafaat sore malam hari ini? Ayo Tante, jangan gitu ya. Pak Denny, Pak Denny. Ya wis, mendoakan satu, kesehatan Pak Sudi boleh terjamin, kesehatan Bumika, supaya kita semua gereja Diaspora Sejahtera dan Bethel International Church jadi pakai Tuhan lebih heran dan ajaib lagi, ya. tema gereja kami tahun ini Baik Pak. tetap sehat, semangat, sukacita. Amin. Kami akan gaungkan itu Pak. Tolong nanti saya di WA ya Pak ya, supaya nanti akan kami gaungkan tema tahun ini. Terima kasih Pak Sudi. Kalau gitu mari Bapak Ibu kita mulai. Bapak, bahasa Inggrisnya biasa kami sebut dengan all is well. All is well. Oh oke. Kitab apa sih itu ya Ibu ya, anu ya Pak ya. Kisah tentang yang itu apa? Itu Wanita apa itu? dari firman Tuhan 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes. 1. Oh 1 Yohanes. 3 Yohanes 1. Oh 3 Yohanes 1. Ya, 1, 2. 1, 2 dan dikatakan dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Betul ya Pak ya? Amin. Saya akan gaungkan ini menjadi tema tahunan kita BIC juga. Ya, Ya, baik. Ayo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Terus saya minta untuk Pak Denny boleh berdoa dan kemudian ditutup oleh doa berkat sama Pak Sudi dengan Pak Sudi ya. siap. Ya, mari Pak. Selidiki batinku dan
Benny, silakan yuk. Haleluya. Bapa yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu malam hari Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau menara doa ini bisa dimulai lagi Tuhan. Kami boleh berkumpul, boleh mendengar sebagian dari firman-Mu lagi ya Ya, Tuhan. Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan apa yang sudah kami dengar Tuhan, sebagian dari firman-Mu, dari pengajaran Tuhan melalui Bapak Sudi Dharma ya Tuhan. Ya, Bapa. Pendeta Sudi Dharma. Tuhan, kami mau berkati Pak Sudi Dharma Ya, dengan Tuhan Yesus. keluarganya ya Tuhan, dengan Ibu Mika. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan turun memberkati mereka ya, Ya, Tuhan. Bapa. Pak Sudi dan juga Ibu Mika, mereka sekeluarga dengan anak cucu, dengan menantu, semuanya ya Tuhan. Ya, Tuhan Kau Yesus. memberkati mereka semua. Kiranya berkat yang dari Engkau selalu mengikuti mereka ya Tuhan. Ya, Dan Tuhan juga Yesus. Tuhan, kesehatan selalu mengikuti mereka. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu juga turun atas mereka Ya, sekeluarga Bapa. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terutama untuk kesehatan Pak Sudi. Biarlah Engkau boleh pelihara kesehatan Pak Sudi secara pribadi ya Ya, Tuhan. Tuhan Biarlah Yesus. dia boleh penyakit jantungnya juga sudah Engkau sembuhkan, Amin. sudah Engkau jamah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ya, Tuhan Kami Yesus. juga berdoa untuk Ibu Mika khususnya Tuhan, yang mendampingi Pak Sudi dalam membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan Yesus. gereja diaspora di Indonesia, Ya, di Tuhan Surabaya Yesus. dan Malang. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan, Ibu Mika terutama. Ya, Tuhan, Tuhan Yesus. saudara kami Angga dan istrinya Tuhan, kami juga memberkati dia. Ya, Biarlah Tuhan dia Yesus. boleh menunjang juga gereja diaspora sejahtera yang ada di Surabaya dan Malang Tuhan, dan di Ya. lingkungan Jawa Timur ya Tuhan. Ya, Tuhan Biarlah Yesus. dia boleh ikut ambil bagian ya Tuhan. Terima kasih, Ya, kami Bapak. serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga untuk pendeta kami Pak Agung dan juga Linda, Ya, dengan Tuhan keluarganya kami mau memberkati dia ya Oh Tuhan, ya, Tuhan. mereka. Terima kasih. Tuhan, biarlah turun berkat-Mu atas mereka sekeluarga ya Tuhan, dan semua jemaat ya Tuhan. Biarlah Engkau akan kirimkan jemaat yang lebih banyak lagi Oh, Tuhan, amin. yang Dalam nama Tuhan lebih Yesus. setia ya Tuhan, Ya, Tuhan. ke gereja BIC di LA ini ya Tuhan. Ya, Tuhan Biarlah Yesus. Tuhan Engkau sendiri yang akan mengirim ya Tuhan. Ya, Dan Tuhan juga Yesus. semua jemaat yang ada, keluarga Vivi Ban, keluarga Eva Basuni, keluarga Hamdani dan Siska, Ya, Bapak. keluarga kami Jenny dan juga Ibu Margaret, dan juga lain-lainnya, Michael, Lina, dan juga semua singer, penyanyi. Engkau memberkati semua ya Tuhan. Ya, Tuhan. Keluarga Gideon, Engkau juga memberkati dia, Ya, yang Tuhan. banyak menunjang gereja juga ya Tuhan. Ya, Bapak. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk semuanya. Biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan ya Tuhan, Ya, dan Tuhan. dalam membesarkan gereja kami ya Tuhan. Tambahkan jemaatnya ya Tuhan. Ya, Dan Bapak. juga biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dari minggu ke minggu ya Tuhan. Ya, Kami Bapak. bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang sudah tersedia bagi kami ya Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan, penolong, pekerja gereja. Engkau juga akan memberkati mereka Ya, ya Tuhan. Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terakhir juga untuk pemerintah Amerika, Presiden Joe Biden, Ya. Wakil Presiden, dan juga semua semua staf, semua menteri,
Ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati ya Tuhan. Ya, Terima Bapa. kasih, biarlah mereka boleh mengatur pemerintah Amerika lebih baik lagi ya Ya Tuhan. Bapa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan minggu depan kami boleh bertemu lagi Ya, dalam acara menara doa ini ya, dengan Tuhan. damai dan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan Terima Yesus. kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kembali dalam tangan-Mu semuanya. Ya Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Pak Sudi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Ya, kuatkan dan teguhkan hati bahwa setiap kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, amin. menjadikan setiap kita adalah miliknya Ya Tuhan. yang sedang terus ada dalam penggembalaan, Ya Tuhan Yesus. yang dituntun langkah-langkah kita untuk menuju kepada keserupaannya. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Saya percaya Engkau Tuhan yang setia menyertai Amin. dan memberkati Amin. seluruh domba-domba gembalaan. Ya Tuhan Dan Yesus. terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus yang tidak pernah habis, kekuatan kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai saudara oleh malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sudi. Thank you. Wah, luar biasa. Yuk. Iya, thank you, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Sudi. Terima kasih. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Mari, Tuhan berkati.